anak-anak kecil, aku ngomong anak-anak kecil. Anak-anak kecil tuh 5 tahun ke bawah dimulainya dari 3 tahun ke bawah. Mungkin nggak dia cari lagu sendiri untuk anak usia 3 tahun, enggak kan? Enggak. Pasti dicariin oleh orang tuanya. Itu pasti akan diarahkan untuk nonton ini, jangan yang ini aja. Akhirnya dia dibiasakan untuk menonton yang itu. Akhirnya menciptakan sendiri seleranya dia untuk nonton yang itu. Dengan kebebasan adanya YouTube, dia pegang gadget sendiri, dia bebas untuk memilih apa saja. Gitu. Padahal sebetulnya dalam psikologi nggak baik untuk membebaskan anak begitu saja untuk menonton yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, makanya kapan-kapan ikutan ke hutan asik ya. Loh, Bang GP. Lama banget ya. Iya. Udah lama enggak ngobrol ya. Ya gitulah, namanya jalan-jalan mulu. Iya. Awet muda lah. Weh. Tapi dia udah ngobrol tadi ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama Kak Nunu. Iya, oke. Apa aja yang diobrolin? Banyak banget. Tapi ya seputar kegiatan aku gitu loh. Iya. Apa tadi nanyain musik sama Musik alam. sama pecinta alam. Nah, kalau pecinta alam ya dulu nih ya, saya ingat ya. Kuat banget loh. Saya tuh kan bukan pecinta alam anggota gitu ya. Tapi kalau ingat tuh ya, saya baru sampai awal, dia udah naik sampai. Saya di tengah, dia udah turun lagi. Wow. Bisa kebayangin stamina-nya ya. Tapi awet muda. Mungkin gitu ya. gara-gara itu jadinya. Jadi kalau bicara apa ya, konsistensi ya, konsisten banget. Fisiknya juga gila. Beda kan sama saya. Tapi usia Tuhan gue. usia nggak bisa dibohongin. Iya. Kalau dulu naik gunung bisa sampai di puncak dalam waktu misalnya normalnya 8 jam. Nah, sekarang ya gitu deh. 12. Berhenti. Nggak bisa langsung ke atas, berhenti. Itu pun kalau nyampe di atas. Ampun, dan udah lama banget nggak ke outdoor gitu. Iya. Terus dihubungin dengan apa tadi, Via? Sama kuliah psikologinya. Nah, itu dia. Oh, lagu ya. Lagu ya. Oke. Ini yang unik nih sebenarnya. Apa tuh? Ya lagunya ke anak-anak loh, bukan lagu orang dewasa kan? Gimana ceritanya ini? Iya, tadi kan ditanyain, kok bisa ke dunia anak-anak padahal kan di kampus tuh dulu aku sukanya tuh justru ke gunung gitu kan. Nah, terus tadi aku cerita-cerita tuh pas jalan mau masuk ruangan ini gitu kan. Aku bilang bahwa sebetulnya tuh kenapa kok aku tuh ke dunia anak-anak gitu, kok bukan jadi psikolog yang kayak teman-teman yang lain gitu kan. Iya, ngurusin orang gede ya. Ngurusin orang gede atau ngurusin orang nggak bener kan gitu kan. Nah, karena aku di psikologi itu ketemu dengan Kak Seto dulu. Waktu itu ya. Waktu itu. Tapi memang aku tingkat 1, Kak Seto waktu itu udah tingkatannya tingkat. Udah di atasnya tingkat gitu. Tapi masih sehat loh Kak Seto? Masih. Aku kemarin ketemu. Dan ya? beliau kan kembar tuh sama Kak Tresno. Iya. Dua-duanya masih sehat banget dan masih energik banget. Dua-duanya. Masih lari lagi. Betul. Luar biasa. Nah, aku ketemu sama Kak Seto, kemudian mulai diajak sama Kak Seto karena Kak Seto tahu aku di dunia musik. Terus diajak untuk kolaborasi. Waktu itu kita bikin apa ya? Untuk party-party gitu loh. Zaman-zaman ulang tahun gitu ya, ulang tahun anak-anak gitu. Nah, disitulah aku belajar mengenai dunia. Tadinya aku nggak suka banget sama anak-anak tuh, aku nggak suka banget. Karena tersaing ya. Anak-anak sama anak-anak kan? Iya, karena aku kekanak-kanakan dan itu anak-anak. Akhirnya aku pikir, kok lama-lama menikmati gitu ya. Terus udah gitu Kak Seto ngajak, gimana kalau kita bikin Sikomo yuk? Ayo. Itu ya bolanya ya. Sama Kak Seto. Boneka Sikomo. Oh, gitu. Wah, generasinya kelihatan. Iya. Dia nggak tahu komo. Iya. Nah, kan kita seumuran ya. Iya, betul. Nah, akhirnya aku sama Kak Seto bikin Sikomo itu. Aku yang megang Sikomonya, bonekanya. Udah, dari situ aku jadi menikmati dan karena sering ketemu dengan anak-anak party dan aku pelajari, oh gini, oh gitu mengenai dunia anak-anak dan aku gabungkan dengan ilmu aku di psikologi. Iya. Akhirnya jadi aku jatuh cinta sama dunia anak-anak bukan hanya sebagai objek untuk mencari lahan gitu ya di dunia pekerjaan, tetapi juga menjadi mencintai anak-anaknya juga gitu.
secara keilmuan. Iya. Gitu. Tapi juga bukan clinician ya? Bukan. Ya, jadi lebih ke pengasuhan dari sisi gitu ya? Betul, Oke. betul. Jadi aku pakai ilmu itu untuk menunjang pekerjaan aku di dunia musik dan khususnya untuk anak-anak. Kalau lagu aku naik, odong aku naik, odong ada. Iya. Naik odong itu lagu ciptaan aku. Oke. Sama bakso ya? Pak? Kalau Abang Tukang Bakso itu aku aransemen ulang. Dan jadi modelnya di tukang baksonya. Tapi kalau penciptanya si Abang Tukang Bakso sendiri bukan aku, tapi Mamo Agil. Masih dulu tahu ada Mamo Agil. Itu adalah penciptanya. Tapi orang suka salah gitu karena aku mungkin di situ jadi pemeran jadi tukang baksonya, jadi orang pikir oh itu lagu ciptaan aku. Padahal bukan. Itu bukan lagu ciptaan aku. Tapi kita taunya Panun deh. Betul. Yang pasti aku yang jadi pedagangnya kan di situ ya. Dorong gerobak bakso kan. Ya meatball gitu. Ya nggak apa-apa juga. Jadi sebenarnya kalau bicara dagang, sebenarnya tetap lagu anak ya yang jadi fokus ini ya. Betul, lagu anak, betul. Ya. Keren. Kalau kita ngomongin tentang lagu anak nih, ya kalau aku lihat dibandingkan dengan zaman sekarang tuh, kan orang suka nanya nih, yang namanya lagu anak itu gimana sih? Kalau aku berpikir ya, yang namanya lagu anak itu adalah lirik. Bukan aransemen. Memang nanti akhirnya jatuhnya jadi aransemen juga. Nanti ada pembagiannya anak untuk 0-3 tahun, 3-5 tahun, 5 dan lain sebagainya gitu kan ya. Dengan mempertimbangkan dia punya perkembangan telinganya, jadi harus yang berdentik. Itu aku juga pelajari semua. Tapi buat aku yang namanya lagu anak itu lebih ke lirik. Bisa diartikan kontennya ya? Betul, kontennya dan penggunaan bahasanya. Oke. Karena anak kecil itu kan dia nggak tahu itu, misalnya dia nggak tahu yang konsep, misalnya konsep dagang, dia nggak tahu kan. Tapi dia tahu mama pergi untuk beli mainan untuk dia, misalnya kayak begitu. Nah, itu harus dikemas jadi sesuatu yang dia bisa mengerti sesuai dengan usianya dia. Nah, itu yang pencipta lagu itu harus tahu itu. Dan itu aku terapkan ilmu psikologi di pembuatan lirik lagu. Gitu. Menarik nih. Jadi pengembangan bahasa anak juga sangat dipengaruhi oleh musik. Sangat dipengaruhi musik. Karena ada kasus kita di keluarga nih. Cucu ya. Cucu. Iya. Umur tua ya? Iya. Padahal aku seumuran. Seumuran lebih tua. Terus. Belum sampai 2 tahun, belum bisa bicara. Dan lagu itu bagian media yang bisa anak itu belajar. Paling nggak ritme. Tapi tadi benar, ada message itu udah bisa masuk. Vocabulary itu udah bisa masuk. Walaupun dia belum bisa jawab ya. Dan itu menarik sekali, karena itu media belajar yang efektif untuk anak mulai mengembangkan nalarnya gitu. Betul. Dan kalau kita ngomongin mengenai masalah lagu tuh ada fungsinya tuh ada 2 tuh. Satu fungsi internalisasi. Ya. Internalisasi dari mana? Dari lirik-liriknya itu. Mengajarkan norma-norma, mengajarkan alam, mengajarkan masuk-masuk. Jadi ada internalisasi yang diajarkan melalui lirik. Satu lagi efek terapeutik ya. Itu misalnya pada waktu dia lagi nyanyi dan lain sebagainya, itu dia akan mengolah di dalam pikirannya, menghafal. Jadi memang itu dibagi menjadi 2 gitu fungsinya. Satunya fungsi terapeutik, satunya lagi fungsi tadi apa? Lupa. Internalisasi, betul. Internalisasi, betul. Yang kayak yakin. Tapi kita di sisi lain, ini perspektif pemahaman ini ya praktis ya. Bahwa memang ketika orang masuk siapapun itu, berapapun umurnya, dengan kondisi belajar yang menyenangkan, itu lebih masuk kan? Betul sekali. Karena daripada gurunya yang killer gitu kan? Iya. Malah takut dia nggak mau ngapa-ngapain. Makanya di kelas, di tempat-tempat bimbingan belajar,
khususnya untuk anak-anak kecil yang yang saya tahu ya, yang nomor satu diutamakan adalah kesenangan di dalam ruangan itu dulu. Pada waktu hatinya udah senang, udah happy, baru dimasukin unsur-unsur pembelajaran apapun juga, maka dia akan bisa menerima dengan lebih baik. Iya kan? Iya, betul. Dan itu kan komprehensif sekali ya, bukan hanya kognitif, tapi juga ada fisik juga ya, bisa bergerak, motoriknya juga dilatih. Keren kan? Jadi itu yang menyebabkan Kak Nunu terjerumus bisa dibilang spesialis kan di situ kan? Iya. Karena waktu itu mungkin, tapi enggak, waktu itu kan waktu aku terjerumus di dalam dunia musik anak-anak kan udah ada Papa Tibo waktu itu almarhum ya, aku sahabatan sama beliau. Udah ada itu, udah ada macam-macam tuh udah ada sebetulnya. Ada Cica dulu kan, Cica Kuswoyo, Adi Bing Slamet, zaman itu ya, tahun 80-an. Iya, itulah. 1825, 1830. Tapi tetap bedanya. Di Penogoro dong. Bedanya mereka bukan psikolog. Iya. Betul. Di situlah kemudian ada nilai-nilai atau prinsip-prinsip akademiknya muncul gitu loh. Iya. Jadi Kak Nunu tidak berpraktek sebagai psikolog, tetapi dia mengaplikasikan psikologinya dalam lagu-lagu anak. Wah, keren banget. Thank you. Dan memang kadang-kadang gini, ada ya, pada waktu aku bikin lirik lagu, ada permintaan untuk boleh nggak diganti lirik ini menjadi itu gitu kan, yang lebih komersial. Nah, permintaan seperti itu tuh aku selalu menggabungkan dengan ilmu psikologi. Iya. Kira-kira menarik? Ya menarik, karena itu bahasa sehari-hari. Tapi mendidik apa enggak? Nah, itu aku pakai tuh. Betul. Aku pakai banget untuk menciptakan sesuatu. Jadi selain aku pencipta lagu, aku menerapkan psikologi. Aku tuh sebagai pendidik juga di situ. Jangan sampai anak-anak menjadi nggak benar lah ini. Artinya komersialisasi belum tentu mendidik ya. Betul. Makanya waktu itu kan ada satu, flashback belakang. Ada lagu yang waktu itu ada 4 anak. Ini lagu adanya di Jawa Timur kalau nggak salah. Ada 4 anak dan dia menyanyikan lagu dengan lirik yang luar biasa buruknya menurut aku. Sampai saat ini masih ada tuh di YouTube, katanya mau di take down. Tapi ternyata begitu aku cek masih ada. Itu luar biasa diserang sama orang-orang gitu. Tetapi anehnya kenapa sekarang sampai hari ini masih laku lagunya. Kalau laku aku nggak tahu. Gitu. Viewernya banyak kali. Banyak sekali, betul. Itu nggak bisa dikontrol ya kalau betul. Menarik. Kalau bicara medsos jadi pengen tahu nih. Iya. Kan udah berapa banyak nih viewernya nih. Oke. Yang viewernya banyak tuh 2. Iya. Di hasil karya yang aku bikin yang dimasukin oleh produser aku ke YouTube. 2 lagu ya. Yaitu lagu aku sendiri, Naik Odong-Odong, dan lagu Orang Mama Agil, lagu penciptanya Mama Agil yang juga aku bikinin aransemennya. Nah, ini mengenai monetize itu juga buat pencipta lagu yang lainnya, kalau kalian itu misalnya mempunyai kemampuan yang baik, ya dimonetize deh lagu-lagunya itu supaya kalian bisa mendapatkan manfaat dari hasil ciptaan kalian dan dihargai oleh masyarakat kan gitu ya. Jadi memang caranya untuk monetize itu ada caranya sendiri, harus harus ada langkah-langkah tertentu untuk mendaftarkan, kemudian nanti bisa dihitung berapa, kemudian bisa mendapatkan keuntungan atau mendapatkan rupiah dari hasil monetize tersebut. Oke. Tapi itu dari channelnya ya? Ada sumber lain misalnya? Kalau zaman sekarang sih monetize itu kayaknya bisa sendiri-sendiri deh. Gitu ya? Iya. Jadi nggak harus lewat platformnya tidak. Iya, betul. Bisa asal didaftarkan dan jangan lupa bayar pajak. Berarti ada unsur iklan juga muncul di situ, mungkin ada advertising agency yang bisa gitu ya. Iya. Intinya kan ketika itu diangkat oleh Via tadi, kita mau bilang juga ini buat teman-teman yang mau terjun di bidang ini, itu mesti berpikir ada unsur komersial yang harus dikelola, nggak hanya sekedar
berkarya secara kreatif, tapi Iya. juga ada unsur tadi bisnisnya. Hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Tapi ingat, terutama buat teman-teman yang berkarya di dalam dunia anak-anak ya, apakah itu musik atau yang lain, yang membuat musik khususnya jangan sampai membuat lirik yang tidak mendidik. Oke. Ya, dan kalau boleh pelajari sedikit aja mengenai psikologi perkembangan supaya tahu anak usia berapa sanggup untuk mencerna kalimat yang gimana, anak usia berapa sanggup untuk mencerna kalimat yang seperti apa. Itu di YouTube banyak sekali kok. Teman-teman kita kan psikolog juga banyak yang memberikan pencerahan mengenai hal itu. Artinya kalau tidak mengindahkan itu apa dampaknya? Dampaknya itu anak menjadi tidak mengerti dan dia mencari kalau itu hal-hal yang sangat sensitif terhadap pemahaman kedewasaan. Akhirnya dia mencari artinya di luaran yang belum tentu dia mendapatkan penjelasan yang benar. Okay. Akhirnya dia mempunyai pemahaman yang salah. Nanti di dalam perilakunya sehari-hari pun dia bisa menjadi dianggap anak kurang ajar, karena dia bertutur kata atau berperilaku yang tidak sesuai dengan usianya. Pengaruh pada kepribadiannya juga. Pengaruh sangat berpengaruh terhadap kepribadian, betul. Gitu. Wah, panjang juga ya. Panjang. Ini bisa jadi pembahasan lain lagi nih kalau kita ngomongin mengenai itu, tapi terlalu teoritik. Paling enggak kan ada warning buat teman-teman yang berkreasi ya, nggak hanya populer, nggak hanya mudah dijual, tapi juga unsur koridor itu yang harus kita pikirkan. Betul, jadi jangan cuma memikirkan bahwa nih lagu kalau saya bikin seperti ini bakalan laku. Iya laku, tapi apakah mendidik? Nah itu yang perlu kita pahami. Kualitasnya berarti. Kualitas dari tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak. Nah itu ya, kualitas anak-anaknya nanti akan seperti apa kalau kita berikan lirik-lirik yang seperti ini atau yang seperti itu. Gitu. Jelas besok ujian? Oke, yang pertanyaan 27 apa tadi? 100 sekian. Via ada pertanyaan lain nggak? Tapi Kak Nono masih aktif nyiptain lagu atau masih? Sekarang? Sekarang lagi ciptain lagu. Aku mau kolaborasi sama temanku untuk membuat satu lagu yang agak-agak etnis gitu ya. Etnis itu dalam arti Indonesia banget gitu ya. Tapi tetap dalam konotasi lagu anak-anak. Tetap cuman iramanya irama kedaerahan guys gitu. Wah keren, pengen. Iya. Sabar. Sudah minta di-spill lagi ya. Temanya tentang tukang ketoprak. Aneh kan? Jakarta banget kan? Iya. Tukang ketoprak. Mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Mudah-mudahan. Ya, jadi saya kalau boleh sih sebenarnya memang pengen dapat insight ya kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang mau fokus pada bidangnya itu memang harus begitu, nggak bisa asal laku ya, tapi ada unsur-unsur yang dijaga gitu, kualitinya juga ya, ilmunya juga. Makasih banget nih udah sharing banyak nih teman kita ya. Sama-sama. To be continue tapi. Ada lagi. Oh masih ada, silakan. Oh pertanyaan ini ada 500. 500 sekian. Kak dulu gimana sih tanggapannya sama musik anak-anak sekarang kan kayaknya anak-anak nyanyinya lagu orang dewasa gitu. Kak Dina sebagai pencipta lagu anak-anak gimana di komentarnya? Sebetulnya gini. Berat. Menurut aku, kita masih ada 3 jam kan? 10 jam. Gini. Anak-anak kecil, aku ngomong anak-anak kecil. Anak-anak kecil tuh 5 tahun ke bawah dimulainya dari 3 tahun ke bawah. Mungkin nggak dia cari lagu sendiri untuk anak usia 3 tahun? Enggak kan? Enggak. Pasti dicariin oleh orang tuanya. Jadi pertanyaan nomor 1 selalu aku bertanya, siapa yang mengarahkan anak ini untuk dengerin lagu sebelum dia masuk sekolah ya? Kalau dia udah masuk sekolah nanti ada unsur-unsur peer group dikucilkan kalau nggak tahu lagunya BTS atau gitu ya, dia akan dikucilkan untuk golongan ikut tren lah ya. Ikut tren. Nah, untuk anak kecil di bawah 3 tahun pasti selalu akan dipilihin oleh orang tua lingkungannya. Dalam hal ini entah itu orang tuanya, entah itu kalau di kota banyak yang babysitter ya. Iya. Pendampingnya dia. Itu pasti akan
arahkan untuk nonton ini, jangan yang itu, yang ini aja. Akhirnya dia dibiasakan untuk menonton yang itu. Akhirnya menciptakan sendiri seleranya dia untuk nonton yang itu. Pada waktu dia lebih besar, dia maunya untuk nonton yang kelasnya itu. Akhirnya dengan kebebasan adanya YouTube, dia pegang gadget sendiri, dia bebas untuk memilih apa saja. Gitu. Padahal sebetulnya dalam psikologi nggak baik untuk membebaskan anak begitu saja untuk menonton yang tidak sesuai dengan usianya. Panjang ceritanya psikologi banget. Tapi itu tadi jadi mancing pengen tanya lagi Iya. Di sisi Maaf, ini udah 3 kali nanya. Yang keempat bayar. Iya. Kalau di sisi perspektif yang lain ya, itu ekstrimnya gini. Kalau itu tadi kan diarahkan untuk orang dewasa ya. Tapi ada juga orang tua sekarang. Trennya adalah membuat anak untuk tidak mendengar yang lain. Bahkan TV pun tidak diizinkan di TV. Ya kan ekstrim ya. Jadi benar-benar lagunya benar-benar sesuai dengan usianya gitu. Ya. Apakah itu lebih positif dibandingkan dengan yang natural aja lah, pokoknya ada musik di sekitar kita gitu. Oke, gini, kalau menurut aku yang penting tidak diarahkan untuk melihat yang tidak sesuai dengan usianya. Misalnya itu anak masuk ke mall, dia dengar musik orang dewasa, musik cinta-cintaan, cintanya cinta yang bukan agape ya. Kalau agape kan kepada Tuhan atau cinta ada 3 tuh, filia apa segala macamnya. Kan juga tidak terhindari dia untuk mendengarkan musik yang diputar di mana saja. Tetapi pada waktu dia ada di rumah, arahkan dia untuk mendengarkan lagu-lagu yang sesuai usianya. Aku lebih tepatnya bilang sesuai usia. Kenapa? Usia 0 sampai 3 tahun itu berbeda dengan 3 sampai 7 tahun. Nah, pemahaman itu yang harus diketahui oleh orang tuanya untuk mengarahkan anaknya boleh untuk mendengarkan musik yang seperti apa. Bukan berarti terus begitu di mall ada musik yang kayak gimana terus tutupin. Nggak juga kan? Nggak juga gitu. Ya, tapi yang tadi berarti nggak apa-apa ya di rumah dibuat seolah dikhususkan gitu nggak? Gini, kan berarti kan konotasinya jadi dibatasi ya. Sebetulnya bukan dibatasi, diberikan kebebasan, tetapi kebebasannya itu sesuai dengan usianya dia. Makanya pengetahuan dari orang tuanya juga jangan terus, misalnya hari ini balonku, besok naik delman, besok lagi bintang kecil, hari keempat balonku lagi. Jangan gitu, jangan, orang tuanya jangan membatasi begitu doang gitu kan. Anaknya gini. Iya. Meskipun lagu itu bagus, tapi maksudnya mau mengilustrasikan bahwa tidak seperti itu juga gitu. Harus ada dinamikanya, betul. Harus bisa eksplorasi juga. Betul, dan dia juga boleh kok buka-buka gadget, lihat, tapi ditemenin, diawasi supaya dia tidak membuka-buka yang belum sesuai usianya. Aku nggak bilang dia negatif ya, belum sesuai usianya. Negatif kan adalah dampaknya ya. Betul. Gitu kira-kira. Oke, jadi lagu itu bisa merusak karakter anak, juga bisa sangat bisa merusak karakter anak. Terjadinya karena dia tidak mengetahui arti dari liriknya tersebut, kemudian nanti dia mengartikan sendiri atau dia tanya ke peer groupnya yang juga nggak ngerti, salah menjelaskan, misperception ya. Misperception. Nah, nanti akhirnya tahu dai lama dong. Dai lama, dia kan ada dari pemikiran apa nanti sampai jadi karakter. Nah, ke-7 atau ke-8 fase itulah yang nanti akan terjadi di dalam pikiran, proses berpikirnya anak. Akhirnya anak itu menjadi baik atau anak itu menjadi tidak baik. Kira-kira gitu. Nggak tidak baik itu nggak berarti jahat kan? Belum tentu jahat. Ekstremnya begitu. Kayaknya ada lagi tuh. Iya. Jadi malu. Aduh. Enggak, soalnya tadi saya kelepasan udah kayak mau selesai gitu kan. Iya. Adanya masih mau di sini kan ya? Ya dipaksa. Ya iyalah. Tadi di depan udah dikasih minum sama makanan. Oke, mau nanya apa lagi nih? Oke, Kak Nunu. Ya. Kira-kira kenapa sekarang lagu anak-anak itu kayaknya kurang didengar ya? Kalau menurut saya nggak menarik. Nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh saya ke situ yang ini lagu ini semut kecil ayah mau tanya. Ya.
Jawabannya adalah satu. Mm. Zaman dulu tuh cuma ada satu sumber untuk nonton acara anak-anak, yaitu TV. Papa, mama, aku, dan itu yang namanya remote. Remote dipegang sama papanya, megang remote-nya. Malah ada yang belum pakai remote. Bahkan harus Gitu. boleh nggak jangan ngomongin itu, ketahuan usia. bahkan Baru ngomongin umur. bahkan dulu masih hitam putih, aku ingat banget. Jadi itu memang apa Pengaruh namanya ya itu ya. pengaruh, karena memang media itu belum ada. Kalau sekarang kan Gampang. Iya. di dalam satu handphone itu beribu atau beratus-ratus TV kita bisa Iya. bisa Opsinya memilih lebih banyak sendiri. ya. Akibatnya zaman dulu kita kumpul dengan keluarga, remote dipegang oleh papa atau mama atau kakak atau om tante, dia yang menentukan. Dan itu pun juga kalau sudah ada remote. Kalau zaman dulu kan nggak ada remote, jadi ya cuma itu aja, semua dikontrol. Sekarang enggak, sekarang sudah bisa nonton apa saja gitu, dan itu mengakibatkan kebebasan anak dan mengakibatkan anak jadi tidak berkumpul sendiri-sendiri, nanti Milih yang nggak Betul. sesuai. akhirnya memilih Kurang yang pengawasan juga kurang ya. pengawasan. Rebutan sama eyangnya. Ini dari tadi gua ngomong eyang mulu. Kelihatan umur. Iya. Bagus, ini kamera agak jauh ya, kalau agak dekat ini keriput-keriput. Kecuali kamu belum. Tapi ada. kita nggak putih kan? Iya. Ini putih. Iya. Sejauh selama aku rumahnya dekat sama supermarket, ya rambut aku selalu hitam. Karena dekat belicatnya. Enggak, masih muda kan dipanggilnya Kak. Iya, harusnya. Harusnya bilangnya sebenarnya dicet. Iya. Harusnya A-nya udah bahasa Inggris kan. Jadi E. Kayak. Ada yang mau ditanya lagi? Kayaknya udah dulu Kayak ya. ujian. Aku jadi inget ujian nih zaman dulu nih, ampun. Tapi enggak, ini kan obrolan ini kan untuk kita dapat insight ya. Jadi Ya. kita nggak pikir bahwa ini adalah sesuatu yang teoritis gitu Betul, ya. betul. Tapi tadi pertanyaan juga kan sesuatu yang ada di lingkungan kita gitu. Hmm. Rasanya ini penting banget supaya orang tuh nggak mikir, oh idealnya gitu. Enggak, masalahnya bukan ideal. Harusnya itu sesuatu yang alamiah kan gitu ya. Iya. Sehingga orang bisa bertumbuh dengan sosial dengan baik gitu. Betul. Ya kan? Ini yang penting. Ya. Dan juga sebetulnya yang harus kita ketahui bersama, mau dia psikolog atau calon psikolog atau bukan psikolog atau dia hanya ibu rumah tangga, kita semua sudah menerapkan prinsip-prinsip psikologi di dalam kehidupan sehari-hari kan. Betul. Dalam belajar. Sekarang saya tanya deh, seorang psikolog, seorang ibu yang baru punya anak, dia tahu dia psikolog, tapi apakah dia sanggup untuk menerapkan teori-teorinya kepada anak-anaknya? Belum tentu. Dan belum tentu juga dia bukan psikolog. Dia pendidikannya mungkin nggak sampai universitas atau nggak sampai SMA atau bahkan mungkin nggak berpendidikan. Tetapi dia tinggal di kampung, di pelosok, tapi dia sudah menerapkan ilmu psikologi. Itulah yang orang-orang suka berpikir bahwa psikologi itu kok kalau udah diomongin kok kayak ngomong nggak ada ilmunya gitu, nggak berat kan. Gitu. Tapi kalau mau diomongin secara teoritis ya akhirnya jadi berat juga ya. Oke, keren ya. Keren. Saya bilang tadi udah bilang kita undang lagi ya. Iya. Iya. Kalau kita balik bertamu ke tempat yang lain dulu ya. Boleh kapan-kapan, mungkin bisa juga nih usulan. Kapan-kapan bagaimana menciptakan sebuah lagu dari ide, kemudian bikin lirik sepotong misalnya 4 baris, kemudian dibikin sebuah musik sederhana, masukin vokal, kemudian jadilah musik sederhana yang mempunyai nilai pendidikan untuk anak kecil. Keren. Itu kayak workshop tuh ya berarti. Ya. Tapi Dipadatin jadi kita fun juga. Keren. Terima kasih ya. Udah ada ini ya. Berarti udah mau selesai nih kayaknya, udah terima kasih. Awas ya, disambung lagi, awas ya. Tergantung via dah. Iya. Sekali lagi dapat piring cantik. Iya. Oke, kita akhiri dulu Ya. karena mungkin kita bisa eksplor lebih lanjut dan memang kita masih punya banyak waktu kan, kita nggak hari ini aja kita ketemukan kan dulu ya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kita semua. Yang penting apa yang kita upayakan hari ini dampaknya bisa jangka panjang gitu ya. Iya.
Terima kasih. Oke, sama-sama. Thank you. ya. Makasih juga udah Ya. diundang. Thank you banget. Ya, oke. Tapi ya makasih teman-teman di rumah, makasih banget. Oke, sampai ketemu.